Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang latihan soal TWK CPNS 2021 tentang soal dan pastinya ada pembahasannya. Ini adalah sesi pertama. Insya Allah semoga bisa ada sesi selanjutnya ya. Untuk memulainya teman-teman bisa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Langsung aja kita bahas, yaitu latihan soal TWK CPNS 2021 dan pembahasan sesi pertama. Baru-baru ini viral video berapa harga outfit lo, yang menampilkan seorang pria dengan outfit mencapai 12 miliar lebih. Si anak Hypebeast ini pun langsung menjadi viral di media sosial. Pria berbaju kuning itu diwawancarai Yosi di acara Sneakers Blast 2019. Pria bernama Jason itu memakai jaket fitment seharga 30 juta, Gap jean 1 juta, sneaker Louboutin 25 juta, clutch Fendi 10 juta, cincin Beef dari 30 juta, dan jam tangan Richard Mille RM12-01 yang harganya mencapai 12 miliar. Untuk busananya, Jason yang bekerja sebagai editor di Uncharted Supply ini pun menghabiskan setidaknya 12 miliar 96 juta rupiah. Sontak, video ini pun mendapat berbagai macam komentar dari netizen. Perilaku tersebut menyimpang daripada pengamalan sila ke titik-titik. A. Pohon beringin. B. Padi dan kapas. C. Kepala banteng. D. Bintang. Atau E. Rantai emas. Ya, langsung aja kita bahas. Dalam teks dijelaskan terkait dengan salah seorang YouTuber yang mewawancari anak Hypebeast yang menjadi viral. Orang ini memakai outfit hingga 12 miliar lebih. Tentu saja hal seperti ini merupakan penyimpangan daripada sila kelima. Karena pada sila kelima kita dituntut untuk selalu bersikap tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bermewah-mewahan dan bersifat pemborosan. Maka jawaban yang benar pada soal ini adalah yang B, itu padi dan kapas. Yaitu menyimpang dari pada sila dengan simbol padi dan kapas karena simbol sila kelima ini adalah padi dan kapas. Ya. Soal selanjutnya. Wabah COVID-19 menjadikan proses pembelajaran menjadi daring, baik itu sekolah SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan. Tentu saja hal seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan daripada penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah hampir 2 tahun penyebarannya di Indonesia. Terkait dengan pemerintah melakukan kebijakan pembelajaran secara daring merupakan pengalaman daripada sila ke titik-titik. A. Sila ke-1, B. Sila kedua, C. Sila keempat, D. Sila ketiga, atau E. Sila kelima. Langsung aja kita bahas ya. Dari dalam teks dijelaskan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang menjadi daring dengan tujuan untuk menekan daripada penyebaran COVID-19. Tentu saja hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena dijelaskan dalam poin-poin pengamalan sila kelima bahwa kita harus selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, tidak merugikan orang lain, dan melakukan hal-hal yang mensejahterakan masyarakat. Jadi, jawabnya adalah sila kelima yaitu E. Soal selanjutnya. VOC mempunyai hak istimewa yang disebut hak oktroy sebagai berikut.
kecuali titik-titik. A. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. B. Hak monopoli perdagangan. C. Hak melakukan kudeta. D. Hak memiliki tentara. Atau E. Hak mencetak uang. Langsung aja kita bahas ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu hak melakukan kudeta. Ingat, ini adalah kecuali ya. Untuk mendapatkan keleluasaan di Indonesia dalam berdagang, VOC mempunyai hak istimewa, yaitu hak oktroy, yaitu pertama, hak monopoli perdagangan. Dua, hak memiliki tentara. Tiga, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Empat, hak mencetak uang. Lima, hak untuk mengumumkan perang. Dan enam, hak mendirikan benteng. Tersebut ini adalah kecuali, yaitu C, hak melakukan kudeta. Soal selanjutnya. Politik yang dilakukan VOC dengan tujuan memecah belah rakyat Indonesia dikenal dengan politik titik-titik. A. Etis. B. Balas budi. C. Rod Van Indi. D. David et Impera. E. Kapitulasi tuntas. Langsung aja kita bahas ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu David et Impera. Politik yang dilakukan VOC dengan tujuan memecah belah rakyat Indonesia dikenal dengan politik David et Impera atau adu domba. Langsung ke soal berikutnya. Kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah titik-titik. A. Nagasaki dan Osaka. B. Nagasaki dan Saitama. C. Hiroshima dan Nagasaki. D. Nagasaki dan Kawasaki. Atau E. Hiroshima dan Yokohama. Langsung aja kita bahas ya. Pembahasannya itu jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Soal selanjutnya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih secara titik-titik. A. Musyawarah. B. Aklamasi. C. Mufakat. D. Pemilu. E. Voting. Langsung aja kita bahas. Itu jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu aklamasi. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih secara aklamasi. Lanjut ya. Pada hakikatnya Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungannya terhadap ideologi-ideologi yang berkembang di dunia adalah titik-titik. A. Sebagai penyaring ideologi asing yang masuk dan berkembang di Indonesia. B. Sebagai identitas ideologi setiap bangsa. C. Sebagai pembanding antara ideologi yang berkembang di Indonesia dan di negara lain. D. Sebagai wahana perpaduan antara ideologi yang berlaku di masing-masing negara. Atau E. Sebagai bentuk penyatuan antara ideologi dan filsafat. Jawabannya adalah opsi A, yaitu sebagai penyaring ideologi asing yang masuk dan berkembang di Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan terhadap ideologi yang berkembang di dunia adalah sebagai filter atau penyaring ideologi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia. Lanjut, kedudukan Pancasila sebagai falsafah hidup seluruh bangsa Indonesia.
adalah titik-titik. A. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Sebagai pencerminan realitas kehidupan masyarakat. C. Sebagai petunjuk atau pedoman hidup. D. Sebagai keyakinan yang memiliki kebenaran. Atau E. Sebagai perwujudan sikap bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu sebagai keyakinan yang memiliki kebenaran. Kedudukan Pancasila sebagai falsafah hidup seluruh bangsa Indonesia adalah sebagai keyakinan yang memiliki kebenaran. Lanjut ya, soal berikutnya. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai kerohanian. Menurut Profesor Notonegoro, nilai kerohanian terbagi menjadi 4 macam, yaitu kecuali titik-titik. A. Nilai kebenaran. B. Nilai keindahan. C. Nilai praktis. D. Nilai religius. Atau E. Nilai moral. Pembahasannya yaitu adalah tepat itu C, yaitu nilai praktis. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, nilai kerohanian dibedakan menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai religius, dan nilai moral. Oke, lanjut aja ya, kita ke soal berikutnya. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu merupakan pengamalan daripada sila titik-titik. A. Kepala banteng. D. B. Padi dan kapas. C. Rantai emas. D. Bintang. Atau E. Pohon beringin. Kita bahas ya. Dalam teks dijelaskan terkait dengan bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu. Tentu saja hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana pada poin pengamalan sila kedua dijelaskan terkait dengan kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu saling mencintai sesama, tidak bersikap semena-mena, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C, karena simbol daripada sila kedua adalah rantai emas. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan di informasi soal latihan TWK CPNS 2021 saat ini di sesi pertama. Semoga ada sesi selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Terima kasih, Diners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.